Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Nur Aulia, mahasiswi semester 6D Program Studi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang tabungan haji pada mata kuliah Masailul Fiqhiyah 2. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam menjalankan kewajibannya, setiap umat Islam ada beberapa hal yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, yaitu terdapat 5 pilar rukun Islam, dan salah satunya yaitu menunaikan ibadah haji yang bermakna sengaja atau berkehendak mengunjungi Ka'bah di kota Mekah dengan maksud menunaikan ibadah yang telah ditentukan. Menunaikan ibadah haji wajib bagi setiap muslim yang mampu berdasarkan nakli. Produk pembiayaan ibadah haji diterapkan dalam salah satu jenis produk pada bank syariah dengan tujuan memudahkan para nasabah calon jemaah haji untuk menjalankan ibadah haji. Sebagaimana seperti yang kita ketahui bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, balik, dan mempunyai kemampuan sekali dalam seumur hidup. Namun tentunya ada beberapa pandangan yang mengenai hukum tabungan haji. Ada yang melarang, ada juga yang membolehkan. Berikut saya akan membahasnya dalam video ini yang berjudul tabungan haji. Dalam bab tabungan haji ini ada 2 poin yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu definisi tabungan haji dan pendapat ulama tentang tabungan haji. Yang pertama saya akan membahas definisi tabungan haji terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bait giro, ataupun yang lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab al-hajj yang berarti ziarah atau berkunjung, yang sedangkan menurut syara adalah berziarah atau berkunjung ke Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jumroh dan tahallul. Jadi definisi tabungan haji adalah tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk menghimpun dan membayar biaya penyelenggara ibadah haji sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji sesuai dengan syariah. Tabungan haji syariah sendiri tidak menggunakan suku bunga dikarenakan bunga itu hukumnya sama dengan riba, yaitu hukumnya haram. Pada pembahasan yang kedua yaitu pendapat para ulama tentang tabungan haji. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga di dalamnya dari segala aspek kehidupannya termasuk kehidupan agamanya. Misalnya ini ada tabungan ibadah haji. Di Indonesia umat Islam harus memakai jasa bank, apalagi dalam kehidupan ekonomi tidak bisa lepas dari jasa bank. Sebab jasa bank perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini. Namun, para ulama dan cendekiawan muslim hingga kini masih berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan hukum bunga bank. Perbedaan pendapat mereka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pendapat Abu Zuhroh, guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Kairo, Abul A'la Al-Madudi dari Pakistan, Muhammad Abdullah Al-Arabi, penasihat hukum pada Islamic Congress Kairo, dan lain-lain yang mengatakan bahwa bunga bank itu riba yang dilarang oleh Islam.
Karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali ya, dalam keadaan darurat atau terpaksa. Pendapat Hasan, pendiri dari pemimpin pesantren Bangli di Persis, yang menerangkan bahwa bunga bank seperti di negara kita ini bukan riba yang diharamkan, tetapi tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 130. Selanjutnya, pendapat Majlis Tajrih di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968 yang memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara pada nasabahnya, demikian juga sebaliknya, adalah termasuk syubhat atau mutasyabihat. Nah, yang artinya ini belum jelas halal atau haramnya. Karena itu, jika dalam keadaan terpaksa atau kita dalam keadaan hajah, artinya keperluan yang mendesak atau keperluan yang sangat penting, barulah diperbolehkan bermuamalah dengan bank yang sistem bunganya itu sekedarnya saja ataupun seadanya. Maksud dari Mustafa Ahmad Al-Zarko, guru besar hukum Islam dan hukum perdata Universitas Syariah, bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini sebagai realitas dapat kita hindari karena umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional itu atas pertimbangan dalam keadaan darurat. Nah, dan ini bersifat sementara, tidak tetap. Sebab umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa sistem bunga demi menyelamatkan umat Islam dari cengkraman bunga bank konvensional. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan tentang tabungan haji telah tersampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.